Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 18 Maret 2023. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini menjadi dasar dari permenungan kita. Bacaan yang pertama dari Nubuat Hosea bab 6 ayat 1-6. Allah menegaskan kepada bangsa Israel dan kepada kita bahwa Allah menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Maka umat diminta agar lebih melaksanakan kasih setia daripada kurban-kurban bakaran. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengkritik orang-orang yang seringkali menganggap dirinya benar dan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya, dengan memakai perumpamaan dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu seorang Farisi yang dengan sombongnya menyampaikan kepada Allah hidup dan tindakannya bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, berpuasa 2 kali seminggu, dan seterusnya. Sedangkan pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan dengan kerendahan hati berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana tindakan kita di hadapan Allah. Apa motivasi kita? Seringkali orang Israel dan kita puas bila kita sudah melakukan ketetapan hukum-hukum Taurat, melakukan kurban-kurban bakaran dan kurban sembelihan, sedangkan hati kita penuh dengan pertikaian, permusuhan dengan orang lain. Lewat Hosea kita diingatkan agar kita sadar bahwa tindakan kita, karya-karya kita, pemenuhan hukum-hukum kita bukan untuk kesombongan, tetapi sebenarnya untuk menunjukkan kepada orang lain kasih Allah. Maka Allah lewat Hosea dalam bacaan yang pertama menegaskan, yang ku kehendaki adalah kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Maka pelaksanaan hukum, aturan, ataupun hidup kita tidak sempurna kalau tidak kita sempurnakan dengan kasih setia. Orang Farisi dalam bacaan Injil yang merupakan perumpamaan bertindak mengikuti hukum dengan baik. Dikatakan, aku mengucap syukur kepadamu. Nanti sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lain, bukan pezina. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari penghasilanku.
itu semua dilakukan untuk kesombongan diri dan merendahkan orang lain. Itu bukan belas kasih, itu adalah kesombongan. Oleh karena itu kita diingatkan pada pagi ini agar hidup, karya dan tindakan kita pertama-tama bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Dan harus dilengkapi dengan belas kasih. Sekalipun kita berdoa dengan doa apapun juga, tetapi kalau kita tidak mempunyai belas kasih, tidak ada gunanya. Karena kehebatan kita bisa menjadi bahaya, kita akan sombong. Maka pemungut cukai yang berdoa dengan sangat sederhana, ia mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tindakan ini berkenan kepada Allah karena ia menyadari segala kekurangannya, kelemahannya. Bukan sebaliknya seperti orang Farisi di hadapan Allah menonjolkan kesombongan karena sudah ini, sudah itu, dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengajak kita bertanya, motivasi apa yang kita miliki ketika kita melakukan tindakan-tindakan hukum, perbuatan-perbuatan dalam hidup kita. Apakah untuk menyombongkan diri ataukah memang untuk mewujud nyatakan kasih Allah kepada sesama? Semoga kita mampu untuk melaksanakan hukum dengan baik yang didasari atas belas kasih. Semoga dengan demikian kita hidup tidak lagi pada perjanjian lama, hanya terukur oleh hukum dan aturan, tetapi kita hidup dalam perjanjian baru, melaksanakan hukum dan aturan karena kita melihat di balik semuanya itu ada kasih setia yang datang dari Allah yang harus kita wujud nyatakan kepada sesama. Semoga di masa prapaskah ini, masa pantang dan puasa ini, kita mampu untuk melihat diri kita. Dan bila belum sesuai, kita mencoba mengoreksi agar akhirnya kita mampu untuk melaksanakan belas kasih yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikonkretkan dalam ketaatan hukum dan aturan yang kita jalankan. Semoga hukum dan aturan yang kita lakukan didasarkan atas kasih kepada Allah, kasih kepada sesama dalam wujud mencintai sesama dengan belas kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tak jarang kami puas bila telah melakukan hukum dan aturan dengan benar. Namun ternyata Engkau mengingatkan kepada kami, hukum dan aturan, segala tindakan-tindakan harus kami dasarkan pada hukum cinta kasih dan belas kasih. Sehingga tidak menjadikan kami sombong, melainkan semakin mampu untuk menghadirkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat. Semoga motivasi kami keubah dari motivasi kesombongan kepada motivasi rendah hati dan menyampaikan kasih karunia-Mu kepada sesama. Maka kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Semoga mereka yang cenderung untuk menyombongkan diri, Engkau bantu
untuk berani dengan rendah hati mewujud nyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka sehari-hari. Biarlah akhirnya hanya kasih-Mu lah yang diterima oleh banyak orang mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu. Bantulah umat kami yang sakit agar Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai sehingga bisa selesai persoalannya, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya Engkau beri keberhasilan, sehingga umat-Mu semakin mampu untuk melaksanakan cinta kasih. Oleh karena itu ya Bapa, sertailah kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, meskipun PPKM telah dicabut, saya menghimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan, pola hidup sehat, makan bergizi, booster kedua, jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai sanitizer, dan benar-benar menjaga kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Saya masih mengingatkan tetap mengikuti sarasian APP, doa-doa lingkungan, jalan salib, ekaristi, adorasi, sakramen kudus, dan jangan lupa memasukkan sebagian hasil pantang kita ke dalam kotak APP, baik bapak, ibu maupun anak-anak, agar kita benar-benar bisa membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kita tidak hanya letterlek melaksanakan pantang dan puasa, melainkan dengan belas kasih memasukkan hasil sebagian pantang kita dalam kotak APP, memenuhi apa yang dikehendaki Allah dalam bacaan pada hari ini. Meskipun gedung serbaguna kita hampir selesai, diperkirakan akhir Maret, namun keuangan masih diperlukan karena sementara ini kita memakai uang pembangunan paroki. Mari kita terus membantu pendanaan gedung serbaguna kita. Isi dan apa yang diperlukan masih diperlukan. Entah itu AC, entah itu monitor, entah alat yang lain. Maka penjenengan yang punya hati atau tergerak untuk ikut mengisi, silakan berhubungan dengan kami agar bisa benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa berupa dana, bisa berupa barang yang diperlukan. Saya yakin penjenengan peduli sehingga gedung serbaguna ini siap pakai untuk pelayanan kepada umat. Terima kasih untuk segala peran serta penjenengan dalam pelayanan gereja dengan doa, dengan tenaga dan dana kita, sehingga dengan kolekte, dengan sumbangan, dengan berbagai macam cara, akhirnya gereja kita mampu untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Maka mari bersama maju untuk mengembangkan gereja kita yang tercinta ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.